Selama 2 tahun Presiden Jokowi memimpin sudah 5 kali ia melakukan kunjungan kerja ke tanah Papua. Jokowi ingin percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia paling timur itu berproses tepat waktu. Namun sejumlah pihak menilai selain infrastruktur, penyelesaian konflik yang tak kunjung usai di Papua juga merupakan hal penting untuk segera dituntaskan pemerintahan Jokowi JK. Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Papua. Ini merupakan kunjungan kerja Jokowi kelima ke provinsi tersebut dalam 2 tahun terakhir. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden meninjau program pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, anak balita, dan anak sekolah. Program ini diharapkan bisa menekan angka kasus gizi buruk di Indonesia. Selain itu, Presiden juga meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan yang ada di Papua dan Papua Barat. Terkait pembangunan infrastruktur di wilayah paling timur Indonesia ini, Presiden mengakui ada hambatan demografis tersendiri. Namun ia ingin semangat pemerataan pembangunan tetap berjalan sesuai target, bahkan dipercepat pencapaiannya. Memang pekerjaan tidak mudah di sini. Bukan hanya berkaitan dengan listrik, berkaitan dengan konektivitas antar kabupaten berupa jalan. Membangunnya tidak mudah. Tebing-tebingnya sangat curam. Saya selalu diberi informasi dari sini, Pak, ini dari section ini ke sini sangat berat, Pak. Jurangnya sangat dalam sekali dan kita memerlukan waktu. Saya tahu, saya sampaikan, saya tahu, tapi saya minta target ini harus dipenuhi. Selalu saya berikan semangat seperti itu. Namun menurut Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, dalam keterangan tertulisnya, kunjungan kerja Presiden beberapa kali ke Papua tidak membawa manfaat bagi masyarakat Papua. Ia justru menilai kunjungan kerja ini lebih banyak menghabiskan dana APBD Papua. Natalius beralasan Presiden tidak memiliki grand design dalam menyelesaikan masalah di Papua, khususnya terkait pelanggaran HAM. Percepatan pembangunan infrastruktur selalu menjadi tema utama kunjungan Jokowi ke Papua. Dalam rilis resmi, capaian 2 tahun pemerintahan Jokowi JK yang dikeluarkan kantor staf kepresidenan, isu pembangunan Papua bahkan menjadi topik khusus. Namun sejumlah pihak menilai, selain pembangunan infrastruktur, penyelesaian konflik yang tak kunjung usai di Papua juga menjadi hal penting agar segera diselesaikan pemerintahan Jokowi JK. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Upaya Presiden Joko Widodo mendorong persamaan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia termasuk juga Papua mendapat apresiasi. Terutama untuk Papua, harga BBM yang berbeda jauh lebih mahal ketimbang sejumlah daerah lain membuat pembangunan di wilayah ini dinilai tertinggal. Hal ini pun menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan janji kampanyenya. Namun di tengah itu muncul kritik agar Presiden tidak hanya memandang masalah Papua itu soal pembangunan saja, tetapi tegaknya HAM masih dinilai lemah. Bicara tentang Papua, kami akan mengulasnya malam hari ini dengan Direktur Riset Irian Institute yang juga mantan staf khusus Presiden bidang otonomi daerah Felix Wanggai. Selamat malam, Pak Felix. Terima kasih sudah hadir di studio CNN Indonesia. Kemudian ada Bonar Tigornai Pospos, Wakil Ketua Setara Institute. Selamat malam, Bang Bonar. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Baik, dan juga melalui sambungan telepon ada Lenis Kogoya, staf khusus Presiden untuk Papua. Selamat malam, Pak Lenis. Ya, malam. Baik, Pak Lenis, saya ingin mulai lebih awal dulu melihat bagaimana sebenarnya perhatian Presiden tentang tingginya harga BBM selama ini di Papua. Ya, untuk kunjungan Presiden tahun 2015 ini udah terakhir. Nanti 2017 nanti hasil kunjungan ini resmikan PLN di Kota Jayapura. Ya. Sekaligus tadi itu di Yaukimo tempat, saya udah tempat lebih duluan saya kondisikan, beliau datang, lalu harga BBM-nya ya kasih turun harga hampir sama dengan karena dipakai harga Jawa ya mungkin sama dengan di harga Papua. Nah ini saya lihat ini seperti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini yang Jakarta sama dengan di Papua, keadilannya ditegakkan gitu. Oke. Ini kasih harga 6.000 sangat luar biasa sekali. Masyarakat khusus untuk Pegunungan Tengah tadinya premium itu harganya tadi
10 sampai 100 ribu 1 liter itu. 10 sampai 100 ribu 1 liter ya? Iya, 1 liter itu udah kalau harga udah naik itu hampir 50, 100 gitu. Ya, ya, ya. Itu yang terjadi, maka Pak Presiden harganya diturunkan. Itu yang masyarakat Pegunungan Tengah sangat semangat, antusias luar biasa. Terus juga daerah-daerah pemekaran baru 1 kali penerbangan RI-1 bisa terbang di Yaukimo. Oke. Nah, jadi masyarakat Pegunungan Tengah mereka itu buat sejarah. RI-1 pesawat bisa masuk di Pegunungan Tengah itu baru satu kali ini. Ya, ya. Untuk pertama kalinya begitu ya. Saya staf khusus Presiden, saya juga Kepala Suku Provinsi Papua. Ya. Saya merasa terharu. Semua masyarakat di Pegunungan pada saat itu menangis semua. Jadi mereka menyambut baik begitu ya, menyambut baik kedatangan Presiden dan juga ketika ada keinginan untuk membuat harga bahan bakar minyak yang tadi Anda sebutkan antara 10.000 sampai 100.000 per liter begitu, ketika akan disamakan dengan harga di wilayah lain termasuk terutama harga di pusat. Apakah mereka menyambut sangat baik dengan hal ini? Sangat baik, sangat luar biasa. Itu kan saya ambil gambar sila kelima yang tadi. Ya. Negara ini perlakuan sama dengan kita di Papua gitu maksudnya. Ya dengan adanya BBM ini kan untuk bisa jangkauan untuk transportasi. Ya, benar. Mulai kerja. Jadi terus penerbangan untuk pengangkutan sudah disiapkan lagi gitu. Terus ada lagi bukan hanya tembakau saja, tapi juga kebutuhan pokok juga disiapkan juga itu lewat Bulog juga disiapkan. Gula di Jakarta harganya 12, 500 di Epura, di Gunung juga kasih harga juga sama juga itu terjadi itu, tapi belum di launcingannya. Tapi yang cepat itu yang BBM yang bisa sudah diumumkan gitu Pak. Baik, baik Pak Lenis. Saya akan ke Bung Felix Wanggai. Lalu selama ini apa yang menjadi kendala kira-kira kalau misalnya di era Jokowi ini bisa dilakukan, yang selama ini menjadi kendala apa? Agar kita bisa mengukur bahwa yang dilakukan Presiden sekarang ini konkret bisa diwujudkan, tidak hanya sekedar nanti rencana begitu, tapi Anda yang pernah di pemerintahan sebelumnya, kira-kira menangkap ini realistis tidak menurut Anda? Iya, terima kasih. Pertama tentu kita memberikan apresiasi ya, karena ini adalah sebuah inisiasi kebijakan atau sebuah terobosan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dalam konteks untuk menyelesaikan satu persoalan penting sebetulnya, salah satu persoalan mendasar yang ada di Papua. Mungkin sebetulnya bukan hanya persoalan tingkat harga BBM, tetapi sebetulnya persoalan besar adalah bagaimana menurunkan tingkat kemahalan. Karena seluruh komoditas maksudnya? Semua komoditas, semua istilahnya bahan pokok yang ada di Papua. Tidak hanya masalah bahan pokok, tetapi persoalan transportasi, persoalan logistik, kemudian distribusi barang dan jasa dan manusia. Sehingga ini memang, dan kami melihat bahwa ini inisiasi atau terobosan kebijakan ini sebetulnya ada sebuah kelanjutan. Artinya ada fondasi ataupun ada sebuah inisiasi yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya, Pak SBY, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi ini melanjutkan menurut Anda? Kalau kami lihat sebenarnya temanya adalah melanjutkan. Melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya. Karena misalnya dalam konteks kalau kita berbicara tingkat penurunan, kita tentu tadi apresiasi bahwa ini adalah sebuah terobosan kebijakan BBM satu harga untuk konteks Papua. Itu memang sudah ada di era Presiden SBY? Kalau dalam konteks Presiden Pak SBY saat itu adalah upaya menurunkan tingkat kemahalan. Dalam konteks harus secara ada lebar sebuah, ya maksudnya ya? Iya, dan dalam konteks sebuah kebijakan yang terpadu, integrated policy. Karena kita tidak bisa saja melihat hanya satu harga BBM yang hanya persoalan simpelnya di Pertamina saja atau di BUMN terkait. Tetapi kita bisa melihat bahwa ini adalah ada sebuah persoalan transportasi, kebijakan transportasi, kemudian price policy, kebijakan harga, kemudian kebijakan pengembangan wilayah, regional approach dalam konteks pengembangan kawasan di Papua, dan juga adalah bagaimana bisnis proses dari
transportasi maupun penentuan harga itu sendiri. Sehingga kami melihat bahwa benar ini salah satu terobosan, tetapi tidak cukup karena ini adalah harus dilihat dalam sebuah grand design kebijakan yang terpadu dalam menyelesaikan salah satu akar persoalan yang ada di Papua. Tapi dengan BBM ini merupakan salah satu pintu masuk tidak? Kalau kami melihat bahwa ini bisa menjadi salah satu pintu masuk, tetapi kebijakan satu harga BBM ini terkait dengan sektor-sektor yang lain. Bagaimana ketersediaan transportasi, dalam misalnya aksesibilitas dari suatu wilayah pantai, wilayah sungai, wilayah kota ke kawasan pegunungan. Ini transportasi apa mendistribusikan BBM-nya itu tadi maksudnya ya? Masalah misalnya aksesibilitas dalam konteks jalan misalnya. Tetapi setelah jalan terbuka, kemudian bagaimana sarana prasarananya, misalnya kendaraan, kemudian juga bagaimana kebijakan penyediaan penyalur-penyalur atau pedagang-pedagang menengah atau kecil untuk menyalurkan BBM misalnya. Tapi juga ada konteks yang besar adalah BBM adalah kan sebetulnya bahan bakar fosil. Sebetulnya bagaimana kebijakan energi yang terpadu dalam konteks di Papua. Di sana ada sumber air, kemudian ada sumber matahari, ada sumber angin yang bisa menjadi sebuah energi terbarukan dalam konteks Papua. Sehingga memang Papua ini. Jadi maksudnya ini baru bisa terrealisasi kalau ada sejumlah hal tadi yang mendukung dan sudah terwujud begitu ya. Infrastruktur jalan. Tapi kalau tadi ada contoh pesawat yang bisa mengangkut 4.000 BBM untuk dibawa ke sejumlah wilayah karena memang kondisi geografisnya adalah pegunungan begitu. Itu sudah tepat atau bagaimana? Kalau kami melihat itu ya, tentu kita hargai satu upaya untuk menambah kapasitas istilahnya sarana transportasi ya. Tapi kami melihat bahwa apa yang menjadi kebijakan Bapak Jokowi sekarang ini adalah kelanjutan yang dari Bapak SBY. Misalnya pembangunan jalan dari Wamena ke daerah selatan, ke Mamugo, ke Kabupaten Asmat. Kemudian bagaimana melanjutkan pembangunan listrikan. Kemudian yang ketiga dalam konteks pembangunan bandar udara di Yahukimo. Ini adalah sebuah kelanjutan dari beberapa tahun yang lalu. Dan saya pikir ya dalam konteks Papua memang harus begitu. Ada sebuah perubahan, tapi ada sebuah kelanjutan policy dalam mengelola Papua. Sebelum saya ke Bang Bonar, saya ingin ke Pak Lenis. Jadi Pak Lenis memang konsep besarnya ini adalah melanjutkan dari konsep yang telah ada di kebijakan pemerintah sebelumnya, begitu Pak Lenis? Ya, jadi Papua ini memang geografisnya, terus budayanya sangat berbeda. Maka yang desain yang sudah dibentuk pemerintah di era Pak SBY, seperti Pak Felix sampaikan tadi, ya memang seperti jalan Jayapura Wamena itu sudah berjalan. Terus tapi masih proses jalan. Terus di Kabupaten Duga masuk itu sudah hampir sama. Jadi memang ini proses sudah berjalan terus lanjutkan betul. Terus yang harga-harga yang tadi yang turun itu sementara di Jayapura di sini semen harganya 60-70, terus di Yahukimo saja itu ada kapal kecil sungai masuk maka bisa mencapai 180-70. Sedangkan di Wamena saja itu 500 ribu semen satu sak. Terus di Puncak Jaya itu 1 juta. Oh, 1 juta. Jadi Duga, daerah-daerah Wamena, Tolikara. Jadi masih tinggi begitu ya maksudnya ya? Masih tinggi. Kalau apalagi BBM di sana kalau tidak ada harga di bawah 20 nggak ada. Adanya 20, 30, 50 BBM. Gitu ya. Kalau empatnya jadinya 30, kalau nggak ada jadi 50. Ya itulah terjadi di gunung. Maka untuk pembangunan, untuk mengejar, untuk kemiskinan, ketertinggalan ini sangat susah. Maka terobosan yang dilakukan Bapak Presiden kemarin tadi itu memang sangat cepat untuk terjangkau kesulitan yang tadi gitu Pak. Baik. Itu yang saya lihat.
Oke, saya akan tanya ke Bang Bonar tadi, apakah ini Anda setuju ini sebuah terobosan, tapi kalau memang konsepnya adalah melanjutkan, jadi membingungkan ini terobosan atau melanjutkan konsep. Nanti kita akan bicara lebih lanjut, terutama kita juga menggarisbawahi, ternyata di tengah upaya mengejar pembangunan infrastruktur di Papua, wilayah paling timur Indonesia ini, ada kritik yang datang. Jangan hanya memandang Papua dalam soal pembangunan saja, tetapi ada hal lain dari tegaknya masalah HAM, dan masalah keamanan di Papua. Kita akan berbicara tentang hal itu sesaat lagi usai jeda berikut ini. Jika di segmen sebelumnya saya mencoba untuk bertanya ke Bang Bonar apakah ini sebuah terobosan. Saya coba ganti, apakah ini angin segar buat masyarakat Papua dengan rencana dari Presiden Joko Widodo membuat harga BBM ini satu harga dengan wilayah-wilayah lain, terutama mungkin di Jawa atau di Jakarta begitu. Saya tidak mau menjawab langsung ya Mas Indra. Tapi ada sebuah studi yang menarik dari LIPI tentang roadmap to peace in Papua. Dia mengidentifikasi 4 akar permasalahan di Papua. Pertama adalah kegagalan pembangunan. Pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Kedua adalah diskriminasi dan marginalisasi orang asli Papua. Diskriminasi ya? Ketiga, kekerasan aparat negara. Yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dan keempat adalah perbedaan persepsi tentang sejarah masuknya Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Nah, rekomendasi dari LIPI, penyelesaian akar permasalahan itu tidak bisa hanya memprioritaskan satu atau dua saja. Tidak bisa one by... Sebaiknya memang komprehensif, holistik. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kita mengapresiasi, apalagi Jokowi ketika dia terpilih menjadi presiden memberikan harapan baru bagi teman-teman Papua. Tetapi pendekatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi memang harus diakui juga sebenarnya sudah diinisiasi pada zaman SBY dulu. Anda melihat itu ya? Ya. Pada zaman SBY waktu itu kita juga cukup dekat misalnya dengan gubernur sekarang yang sayangnya ada di dalam BUI, Pak Gubernur Barnas Baebu. Tapi desainnya juga cukup baik lulusan ekonomi. Jadi memang waktu itu bagaimana supaya memecahkan masalah keterpencilan daerah, transportasi, karena itu berakibat banyak hal. Bukan hanya transportasi, distribusi, tapi juga pelayanan sosial menjadi terbatas. Kemudian makanya dibuatlah jalan. Kemudian ada inisiasi untuk mengundang sejumlah perkebunan, gula, bisnis dan sebagainya untuk hadir di Papua. Kemudian ada rencana untuk misalnya waktu itu Merauke Food Estate menjadikan Papua Selatan yang disebut daerah Papua Selatan itu menjadi lumbung padi bagi Indonesia Timur misalnya. Jadi ada inisiatif-inisiatif. Kemudian juga ada waktu itu dibentuk satu lembaga yang namanya UP4B Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Dan hasilnya yang bisa dilihat adalah misalnya ratusan pelajar-pelajar Papua yang dikirim ke Indonesia untuk studi lebih lanjut. Ada berikan beasiswa, termasuk juga ke luar negeri ya Pak Felix. Ke luar negeri juga ada gitu. Tapi upaya-upaya itu menurut saya memang baik, penting, tetapi tidak cukup. Karena problem akut yang saya pikir yang terjadi di teman-teman Papua ini adalah distrust, ketidakpercayaan. Gitu. Jadi inisiatif apapun, biarpun baik gitu ya dari pemerintah Jakarta lah kita anggap begitu ya, selalu dipandang dengan kecurigaan, dipandang bahwa ini pasti ada maunya nih begitu. Nah ini yang sulit gitu. Nah menurut saya memang seperti yang juga direkomendasikan oleh LIPI dan sejumlah lembaga-lembaga sipil lainnya, memang perlu untuk mulai ada prakarsa dialog begitu, ya. Apalagi kalau kita melihat pasca Soeharto, pasca 98 kan ada terjadi 4 daerah di Indonesia yang bergejolak ya. Jadi waktu itu kita masih ingat Timur Timur, Aceh, Maluku dan Papua. Maluku, Aceh, Papua sekarang sudah masuk kepada fase perdamaian. Situasi sudah lebih stabil, masyarakat sudah rekonsiliasi dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa upaya-upaya itu kan melalui proses dialog, menemukan multi stakeholder dengan melibatkan pemerintah, mencari titik temu apa penyelesaian bersama. Dan memang
dialog itu tidak cukup hanya sekali. Yang Anda lihat sekarang belum dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Pemerintah masih ragu ya. Itu Kenapa yang saya ragu lihat. ya? Kalau dulu waktu beberapa tahun yang lalu ketika Menko Polkam masih Pak Joko Suyanto ya, waktu itu ada dua keberatan. Pertama dia bilang, oh oke, kita sebenarnya senang kalau ada dialog, kita selalu terbuka untuk memiliki dialog. Tetapi janganlah kemudian dialog itu adalah untuk mencapai kemerdekaan. Itu satu ya. Kemudian kedua dia bilangin, siapa representasi dari masyarakat Papua? Karena mereka bilang perwakilannya kalau kita dialog dengan ternyata dia bukan representasi kan nggak buang-buang waktu. Buang-buang waktu gitu. Waktu itu dua keberatannya. Tetapi perkembangan terakhir ini yang menarik ya Mas Indra ya. Pertama adalah teman-teman Papua terutama yang kelompok yang agak anti Indonesia lah anggap ya. Sekarang sudah berhasil melakukan konsolidasi. Ya. Dia membentuk sebuah lembaga yang namanya UMPP ya, United Liberation West Papua Movement ya. Jadi berapa banyak praksi-praksi itu sudah mulai mengorganisasi diri. Satu dan kedua kelihatannya menempuh jalan damai. Jadi sehingga bisa dianggap sebagai perwakilan maksud Anda untuk dialog. Menurut saya tetapi setidaknya bisalah salah satu stakeholder lah yang bisa diajak dialog ya. Nah, yang paling riskan adalah Papua juga seperti bagian Indonesia lainnya mengalami apa yang disebut bonus demografi. Jadi sekarang struktur itunya adalah yang muda dan mereka itu studi di Indonesia, belajar dari Indonesia, tetapi mereka melihat ada jurang atau diskrepansi antara yang di Indonesia dengan apa yang terjadi di Papua. Dan itulah yang menyebabkan mereka masih tetap merasa tidak puas. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya banyak jadi yang muda pun juga tetap merasa seperti itu maksudnya ya? Bukan justru terlupakan dengan apa yang terjadi misalnya bertahun atau beberapa puluh tahun yang lalu. Kita berpikir kan waktu itu kan masih generasi awal, generasi yang pernah pada pendidikan Belanda begitu ya. Tapi ternyata yang sekarang pun yang juga menjadi bagian dari Indonesia masih merasa hal itu. Dan ini menurut saya perlu menjadi perhatian serius. Dan Anda melihat pemerintahan yang sekarang belum masuk sampai ke sana? Karena ya itu tadi saya pikir pemerintah sekarang sebetulnya juga punya keinginan untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia, untuk melakukan dialog. Tetapi kayaknya untuk yang ini masih masih tidak seperti setengah hati terobosan gitu yang dilakukan soal. Nah, seharusnya ada terobosan yang sama. Jadi dengan terobosan untuk harga BBM tadi gitu. Baik, saya ke Pak Lenis. Pak Lenis, jadi dianggap kalau untuk soal pembangunan infrastruktur termasuk harga BBM satu harga ini pun kurang begitu kalau misalnya untuk menyelesaikan permasalahan Papua ini. Bagaimana menurut Anda, Pak? Kalau ini saya menilai di masalah Papua ini mulai berpikir yang positif, khusus pribadi saya termasuk kepala suku Provinsi Papua. Memang kalau bangun Papua itu harus dengan hati, tidak bisa dengan beda sikap, bahasa, kata, tapi ini harus membangun dengan kasih. Kalau kita bangun dengan kasih anak bangsa yang bersama, itu satu poin yang Bapak tadi sampaikan itu ada sebagai itu benar. Kalau memang kami anak bangsa ini yang kita punya negeri sendiri, berarti yang melibatkan untuk urus negara ini orang Papua juga bisa libatkan tingkat kementerian masuk. Dan juga kementerian, tapi juga di Jawa juga kita bisa orang Papua bisa masuk gitu. Karena orang Aceh sampai Bali itu orang di Papua sini banyak sekali di kerja. Nah kita pun orang Papua juga bisa dilibatkan untuk membangun Indonesia bersama. Itu pertama. Yang kedua, masalah dialog dan sebagainya, itu memang LIPI sudah deklarasikan untuk harus dialog. Tapi kami kepala suku mengharapkan itu dialog membawa ekonomi, pembangunan. Mungkin itu yang bisa diharapkan oleh kepala suku. Dan saya sendiri pun harus diminta itu. Karena otonomi khusus tidak pernah dibahas, tidak pernah evaluasi. Jadi hal-hal yang di situ belum. Jadi apalagi OSUS itu sendiri belum diterjemahkan oleh pemerintah, khususnya kami Papua. Jadi saya mengakui saya salah itu. Harus kami anak orang Papua harus mengakui kesalahan.
Oke. Ada kesalahan yang kami lakukan. Kita tidak, OSUS itu tidak pernah buat pertasus. Seperti dana OSUS digunakan triliunan di Papua ini harus dibawa dalam satu pertasus. Penggunaannya yang jelas. Terus itu yang penting. Yang sekarang kan tidak ada yang mengatur itu, maka uang APBD digabung dengan OSUS, maka mana yang APBD-nya, mana OSUS-nya nggak jelas. Baik. Kalau kita di Papua ini, saya melihat sisi itu. Jadi orang Papua sendiri pun yang harus sadar bahwa tidak ada yang mengakui kesalahan. Karena belum pernah evaluasi. Kalau negara ini kan sudah berikan kemerdekaan penuh ke orang Papua. Orang Papua sendiri jadi gubernur, orang Papua sendiri jadi DPR, orang SKPD semua orang Papua. Sama ya kemerdekaan sudah miliki. Sekarang kita mau cari apa lagi? Ya. Nah, Baik. cari apa lagi? Merdeka ya udah itu sudah dikasih kan. Baik. Baik. Nah, itu yang harus kesadaran yang kami lakukan. Terus untuk IP punya tanggapan bagus, tapi mungkin anggapan orang Papua ini kalau dibilang dialog itu meminta Papua merdeka itu pemahaman kami orang Papua. Ya. Baik, berikan pemahaman jalan dialog itu dialog bahwa dalam evaluasi OSUS, dialog untuk masalah pembangunan itu boleh. Oke. Sekarang ini kita melihat politik di Papua. Sejak kampanye presiden sampai sekarang, saya dampingi terus sampai sekarang, ini gerakan OPN di gunung biasanya ribut itu sekarang nggak ada. Sudah tidak ada ya? Ribut lagi, karena saya sendiri bawa pakai helikopter di tempat yang markas di mana saya masuk, jadi nggak ada. Yang terjadi, yang ribut terjadi ini yang kota, yang mungkin mahasiswa bikin KNPB, mungkin itu yang terjadi. Tapi masyarakat kelompok-kelompok kekerasan sekarang tidak, mereka masa menunggu. Bagaimana era Jokowi untuk pembangunan Papua itu mereka menunggu salah satu terobosan yang lakukan presiden yang tadi itu yang jawaban itu. Baik, tapi begini Pak Lenis. Baik, Pak Lenis, ini datang dari Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang juga dari Papua mengatakan bahwa kunjungan Presiden Jokowi beberapa waktu atau beberapa kali ke Papua ini, taruhlah tahun ini 3 kali atau kalau 2 tahun itu sudah 5 kali begitu datang ke Papua, tidak membawa manfaat apa karena hanya berfokus ke soal pembangunan infrastruktur tapi tidak pernah memahami tentang penegakan HAM di sana, membereskan masalah kekerasan yang terjadi di sana dan bahkan ada sidang yang mengangkat ini di sidang umum PBB begitu yang masih membahas permasalahan ini kemudian muncul lagi di eranya Jokowi setelah terakhir sidangnya itu tahun 1970. Betul. Bagaimana Anda melihat sisi lain yang mengkritik tentang apa yang dilakukan Presiden ini? Jadi hanya masih berfokus ke pembangunan infrastruktur saja? Ya sementara sih belum, ya saya lihat kita belum berpikir arah ke masalah dialog. Nah, sekarang kita langsung ke Presiden. Yang saya untuk masalah Papua ini kami terjun lapangan langsung ke lapangan. Jadi saya 2 provinsi Papua Barat saya keliling terus Pak. Saya masuk keliling. Di mana yang kurang jelas, pembangunan tidak jalan, ada jalan mana, kesulitan mana, ya saya selalu laporan ke Presiden. Jadi saya kira Presiden mungkin 2 tahun ini baru 2 tahun. Ketika ke depan banyak akan perubahan-perubahan terjadi. Saya kira salah satunya sudah terjadi. Terus harga BBM juga sudah turun, berarti juga sembako juga akan turun pasti. Itu akan terjadi. Jalan sedikit lagi dari tebus dari Duga Wamena, kapal sudah masuk, maka hitung gratis akan turun, maka pembangunan akan jalan. Saya kira tidak mungkin lagi ribut lagi orang Papua kalau keinginan itu tidak terjawab. Baik, saya coba kutip lagi ya pernyataan dari Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ini yang mengatakan seperti ini, Pak Lenis. Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang otonomi khusus, padahal justru dana otsus tersebut juga diduga tersedot kegiatan kunjungan-kunjungan semacam ini, kunjungan Presiden maksudnya. Oh, itu salah pemahaman itu. Justru itu salah. Lebih baik pulang aja di Papua sini bangun kalau pemahaman itu. Saya sangat tidak setuju kalau membangun Papua dilihat tadi kata saya pertama harus dengan hati dan turun lapangan lihat dulu. Gitu.
Bukan hanya kita bicara, tapi turun lapangan, lihat, rasakan masyarakatnya, jangan kita bicara di atas gitu loh. Ya. Gitu. Baik. Makanya kan saya jarang di kantor, saya turun lapangan terus, kesulitan, kendala saya selalu lapor ke presiden langsung turun lapangan. Gitu. Oke, baik. Kalau dilihat jejaknya begitu, track recordnya begitu, bahwa yang dilakukan ini adalah yang dilakukan pertama kali Presiden Indonesia dalam 1 tahun 3 kali mengunjungi Papua, kemudian kalau itu dalam 2 tahun ada 5 kali mengunjungi Papua begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Felix? Sebetulnya menarik karena artinya berarti Presiden ingin langsung memastikan ataupun mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh. Itu penting, artinya Presiden hadir secara fisik, tapi mungkin akan lebih penting ke depan adalah negara harus hadir dalam konteks kebijakan, kebijakan komprehensif. Karena Presiden tentu secara fisik ada keterbatasan, kemudian para menteri juga ada keterbatasan, tetapi bagaimana menghadirkan dan memastikan kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat komprehensif itu hadir di paling bawah dalam konteks istilahnya dalam bentuk kebijakan itu belum hadir menurut Anda semua untuk masyarakat Papua. Sebetulnya sudah kita sudah bilang sudah sampaikan bahwa kebijakan bisa sudah disusun, tetapi bagaimana bisa memastikan eksekusi di level lapangan. Tapi yang sebenarnya terkait dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Bung Bonar, bahwa kami melihat bahwa sebetulnya harus dalam konteks Papua ke depan, memang kita harus melihat dalam konteks yang komprehensif, melihat masalah Papua, masalah istilahnya komprehensif strategi untuk menyelesaikan penanganan Papua ini. Dalam konteks yang tadi pembangunan, kemudian dalam konteks geopolitik yang terjadi atau geoekonomi dalam konteks di luar, sehingga siapa yang menjadi istilahnya dalam konteks di Jakarta ini, siapa yang menjadi driving force, siapa yang menjadi diberikan memiliki otoritas untuk mengelola Papua secara komprehensif. Jadi maksud Anda tidak mungkin datang-datang terus secara fisik begitu maksudnya? Iya, kami lihat Presiden memiliki inisiatif seperti itu, tapi kami melihat bahwa harus ada sebuah pendelegasian tugas kepada driving force pada sebuah otoritas tertentu untuk mengelola dari hari ke hari, dari detik demi detik persoalan Papua. Bagaimana melihat diplomasi, kebijakan diplomasi Indonesia di luar negeri, kemudian melihat bagaimana memastikan RPJM, terutama dalam konteks buku 3 di dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun, itu ada bab tentang Papua, memastikan poin per poin kebijakan ekonomi, sosial, kelembagaan, kemudian yang ada di dalam RPJM itu, termasuk ada salah satu poin dalam RPJM adalah memastikan terjadinya dialog. Di situ disebut dialog pembangunan ekonomi antara Jakarta dan Papua. Jadi kami melihat bahwa harus kemudian dalam konteks juga mengevaluasi otonomi khusus. Benar yang dikatakan oleh Bung Lenis bahwa memang perjalanan Otsus sudah berjalan 14 tahun. Bagaimana dinamika kebijakan, tantangan ke depan, berbagai kebijakan-kebijakan sektoral, regulasi yang sudah berubah, sehingga harus ada penyesuaian terhadap otonomi khusus. Yang kita bisa melihat jalan Aceh, ada sebuah dialog, kemudian istilahnya ACW ya, menghasilkan sebuah kesepakatan, dan di situ ada payung politik baru, Undang-Undang 11 2006, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, merubah Undang-Undang 18 2001 tentang otonomi khusus bagi Nagrek Aceh Darussalam. Apakah ACW ini kita terekam dalam konteks Papua Way? Ada kebijakan yang komprehensif melihat konteks internasional, konteks regional di kawasan Pasifik, terutama di Pasifik, dan juga konteks nasional ini kita melihat. Sehingga kami pikir bahwa Presiden harus membuat sebuah delegasi otoritas, siapakah driving force, apakah di level Menko Polhukam, tapi nanti mungkin hanya melihat sisi politik, hukum, dan keamanan, apakah di sisi Menko Kesra ataukah di Menko Perekonomian, tetapi apa yang harus menjadi yang mengelola dari hari ke hari. Karena kita bisa melihat bahwa ini menjadi hal yang penting, karena pergerakan di luar negeri juga itu pergerakan dari hari ke hari dalam melihat Papua. Oke, baik, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan, terutama saya ingin membahas soal sepertinya dengan pembangunan infrastruktur yang terkesan masif begitu sampai ke timur juga dipaksakan agar BBM bisa satu harga begitu dengan wilayah lain termasuk misalnya Pulau Jawa begitu. Secara konkretnya melihat itu apakah ini akan real terjadi, dan pertanyaannya adalah apakah memang ketika dialog yang dipahami seperti yang dimaksud oleh Pak Lenis tadi
kesannya kalau dialog itu nanti teman-teman dari Papua sendiri menganggapnya bahwa itu adalah kemerdekaan. Sehingga pemerintahan yang sekarang ini lebih cenderung memilih sudahlah membangun infrastruktur yang banyak, kemudian akan menyentuh hati masyarakat Papua itu sendiri, lalu lama-lama sehingga tidak perlu yang keseluruhan tadi, tapi step by step melalui pembangunan infrastruktur begitu Bung Bonar. Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Jika melihat penjelasan dari Pak Lenis, kemudian kita melihat juga apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, terutama untuk Papua ini, sepertinya lebih memilih untuk fokus ke satu hal dulu begitu. Fokus tapi selesai, seperti mengejar pembangunan infrastruktur. Jadi mungkin analogi sederhananya, ketika orang sudah infrastruktur terbangun dengan baik, ekonomi tidak berbiaya tinggi lagi di Papua, karena kalau kita lihat kan sampai 100.000 rupiah per liter gitu, harga premium ini luar biasa juga kan, 100.000 rupiah. Nah ketika kemudian infrastruktur terbangun baik, kemudian orang mulai merasakan kesejahteraan, analogi sederhananya ketika perut kenyang, maka hal-hal yang bersifatnya ideologis dan lain sebagainya itu akan bisa dalam tanda kutip mungkin termaafkan. Ini langkah yang tepat tidak menurut Anda? Sedikit beresiko. Ya. Kenapa demikian? Karena begini, kalau pembangunan infrastruktur, pembuatan titik-titik pertumbuhan, ya, mengundang investasi. Pertanyaannya kemudian, apakah itu kemudian melibatkan orang asli Papua, menguntungkan orang Papua, terjadi distribusi sosial, atau kemudian yang menikmati siapa? Selama ini juga kan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan, upaya pertumbuhan ekonomi di Papua juga berlangsung, ya. Tetapi orang-orang asli Papua masih saja tidak mengalami perbaikan ekonomi yang signifikan. Hanya justru sebagian besar adalah para aparat birokrat. Para birokratnya, pejabat daerah maksudnya. Nah itu juga kekhawatiran juga gitu loh. Kalau di situ tinggal dipasang pengawas, misalnya lembaga pengawas khusus untuk otonomi khusus. Nah itu sebabnya mungkin dulu juga salah satu rekomendasi dari teman-teman masyarakat sipil Papua adalah agar KPK waktu itu kemudian mempunyai perwakilan di Papua dan khusus untuk mengawasi good governance di Papua, begitu. Kedua juga memang ada usulan dulu otorita khusus ya untuk Papua ya, Badan Khusus Papua, supaya kemudian badan ini bisa terlibat langsung dalam. Tapi akhirnya nggak ada, nggak terwujud. UP4B itu sebetulnya menjalankan model semacam itu juga ya, embrio macam hal itu dan memberikan supervisi kepada birokrasi di Papua. Tetapi ya sekali lagi memang tidak berjalan. Bukan tidak berjalan, tapi ya tidak optimal lah, tidak maksimal lah begitu ya. Nah kembali kepada soal dialog ya. Dulu memang kalau dialog yang genuine memang sesungguhnya berangkat dengan prakondisi bahwa semua pihak menerima apapun preferensi masing-masing. Tapi kemudian memang start dialog itu apa? Waktu itu teman-teman masyarakat sipil mengusulkan, oke, dialog adalah dengan melakukan evaluasi tentang otonomi khusus Papua. Karena dalam undang-undang otonomi khusus memang ada pasal, saya agak lupa gitu, yang dalam 10 tahun ya, pemerintah harus melakukan evaluasi tentang pelaksanaan otonomi khusus Papua. Tapi sampai sekarang belum ada evaluasi secara menyeluruh tentang implementasi otonomi khusus di Papua. Apa progresnya? Apa kendalanya? Ini perlu dilakukan pemerintah secepatnya. Ini perlu dilakukan secepatnya. Dan sekali lagi melibatkan orang Papua. Partisipasi mereka itu cukup penting. Karena tadi seperti tadi katakan Bung Lenis Kogoya, ini pertarungan adalah merebut pikiran dan hati orang Papua. Supaya mereka merasa bagian nih. Kalau itu tadi pertarungan atau pertempuran merebut hati orang Papuanya melalui pembangunan yang kecil-kecil tapi bisa dirasakan seperti ini. Katakanlah bukan kecil, tapi langsung dirasakan oleh. Bagaimanapun pembangunan ekonomi kan perlu waktu ya. Tidak mungkin membangun dalam waktu apa dulu itu yang bangun waduk apa satu hari kan nggak mungkin, perlu waktu. Nah karena itu saya bilang tadi pendekatannya memang harus komprehensif, holistik. Jadi pembangunan ekonomi memang ditempuh, tetapi juga yang hal-hal lainnya termasuk pembangunan sosial budaya itu juga harus ditekan. Katakanlah seperti ini misalnya di Papua, misalnya di suatu daerah di Papua misalnya biasa membeli harga BBM atau premium tepatnya katakanlah jangan 100.000 lah, mungkin itu yang sangat ekstrim di wilayah yang ini ya. Katakanlah 50.000 rupiah per liter misalnya. Kemudian ketika ada
program dari Presiden Jokowi seperti ini, lalu mereka bisa membeli harga 6.400 untuk premium, seperti yang ada di mungkin mereka Jakarta. puas terhadap, Akhirnya itu bisa merebut hati. terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Tetapi kalau kemudian pelanggaran HAM masih tetap terjadi, dalam catatan kami dalam Setara Institut, pada tahun 2015 ada 16 peristiwa yang disebut pelanggaran hak asasi manusia. 2016 ini? 2015. Oh, 2015. 2016 45. Itu mulai dari kebebasan berekspresi, kekerasan Meningkat aparat, ya itu ya? meningkat, kekerasan terhadap jurnalis, Oke. itu meningkat. Dan sebetulnya Di era pemerintah sebelumnya tidak seperti itu trennya? trennya tidak semacam itu, gitu kan? Karena memang kan jargon yang dibawa oleh pemerintahan sebelumnya berbeda. Tapi Jokowi kan jargonnya memang jauh lebih menjanjikan begitu ya. Tapi kan orang kemudian mengukur sejauh mana janji-janji yang diberikan dengan pelaksanaan di lapangan. Nah, saya pikir titik awalnya adalah ketika peristiwa Paniai Desember 2014. Jadi waktu itu itu kan peristiwa kekerasan yang cukup keras ya. Empat pemuda meninggal dunia karena kekerasan aparat ya. Kalau kemudian waktu saat itu pemerintahan Jokowi cepat bertindak dan membawa pelaku yang sebenarnya ke proses pengadilan, mungkin kepercayaan pada saat itu dengan cepat dibangun. Karena awalnya saya bilang tadi, awalnya memang sangat memberikan harapan dan aspirasi teman-teman Papua itu cukup tinggi pada Jokowi. Tapi ketika peristiwa Paniai tidak diselesaikan, itu membawa tren seperti yang kemudian 2015, ya, apalagi kemudian 2016. Begitu banyak demonstrasi, aksi-aksi yang kemudian ditangani dengan cara yang kekerasan, ditangkap, dan itu juga menimbulkan tanda tanya bagi ini. Kok begini ya? Nah ini ya, saya pikir ini masih ada waktu. Memang betul tadi Pak Bunga, ini baru 2 tahun ya, baru 2 tahun. Masih ada. Oke, baik, ini penting karena bicara data. Saya ke Pak Lenis. Pak Lenis, ini diapresiasi pembangunan infrastrukturnya. Tetapi kemudian ada kritik tadi, contohnya soal kekerasan, penegakan HAM. Di 2015 disebutkan datanya ada 16 kasus kekerasan terjadi. Di 2016 ada 45, sejauh ini ya, sebelum selesai 2016-nya, ada 45 kasus. Trennya meningkat begitu Pak, berangkat dari Desember 2014 saat kasus Paniai. Jadi ada hal yang kurang mendapat perhatian dari pemerintahan saat ini. Bagaimana Anda melihat ini Pak Lenis? Ya, saya sebelum jawab itu ada yang saya lihat tadi masalah investor masuk di Papua, keterlibatan orang Papua yang tadi. Itu terjadi di Papua ini memang ya setiap investor masuk, terus kompensasi untuk masyarakat itu sangat kurang di Papua Pak. Memang itu benar tadi. Saya tidak bisa mengatakan semua benar, tapi ada yang katakan itu yang salah, ya saya pasti bilang yang salah. Baik. Contohnya gini Pak, contohnya di Freeport aja. Freeport itu hibah, namanya MPC tua, itu dihibahkan oleh masyarakat. Baik. Itu pemilik Freeport swasta diberikan hibah kepada masyarakat. Tapi Freeport dijual atas nama masyarakat, MOU dengan pembeli. Setelah itu dijual lalu uangnya dikirim lewat rekening, terus suruh masyarakat terus bikin proposal baru kasih. Itu pun kita cek sama sekali tidak pernah ada realisasi itu. Baik. Oke, baik Pak Lenis. Baik Pak Lenis. Kalau itu terjadi. Waktu kita akan ketat sekali, tapi kita memang berharap apa yang dilakukan Presiden ke depannya terkait dengan Papua ini memang akan membawa solusi yang komprehensif. Kita apresiasi soal pembangunan infrastruktur, tetapi ada beberapa hal lain yang juga memang harus beriringan juga dibangun di Papua. Sayang sekali waktu kita sangat ketat sekali. Saya ucapkan terima kasih Bung Felix Wangge, terima kasih juga Bang Bonar dan juga Pak Lenis Kogoya melalui sambungan telepon. Terima kasih atas diskusi malam hari ini. Selamat malam.